Mana ada? Dan demikian lagi sunnah mengambil wudhu, kemudian daripada menyentuh mudabbalia dan menyentuh perempuan yang tiada halal nikah dengan dia, dan menyentuh rambut perempuan yang halat atau dengan kukunya atau dengan giginya, dan mengumpat-umpat dan mengadu-ngadu dan berkata-berkata dusta, dan daripada memaki orang, dan daripada berkata-kata dengan kata segala yang keji tidak baik, dan daripada amarah. Itu juga termasuk hukumnya sunnah mengambil wudhu. Menyentuh belia balita yang kecil misalnya, kemudian menyentuh perempuan yang halal yang tiada halal dinikah, sunnah untuk mengambil air wudhu perempuan, atau menyentuh rambutnya, kukunya, giginya. Nah, saking ihtiyatnya ulama itu. Hal-hal kayak seperti ini pun disunahkan dalam berwudhu, walaupun wudhu itu tidak batal. Tidak batal wudhu kita menyentuh rambutnya, tidak batal, tapi sunnah untuk berwudhu. Bahkan mengumpat-umpat, lama ngumpat-ngumpat kata-kata tidak baik, ngumpet, ya geni ngumpet orang, sunnah berwudhu saking ihtiyatnya. Bahkan berkata-kata dusta, bohong, belak-belak, ada wudhunya, sunnah mengambil air wudhu. Ini menunjukkan dia bagus. Untuk apa? Wudhu ini juga bisa menghapus dosa kecil. Bisa menghapus dosa kecil, saudara. Ya, wudhu. Jadi kalau kita banyak berbuat dosa kecil, banyak berwudhu. Berwudhu bisa menghapuskan dosa kecil kita. Kadang-kadang ada kita mengadu juga bisa, ngadu domba, ngapus dosa kecil. Wudhu, sunnah berwudhu. Ambil wudhu cepat mana? Apalagi memaki, garam, gelap mencaci orang, apalagi misalnya kata-kata yang keji, sumpah serapah, menghina orang. Cepat man wudhu, cepat man berwudhu. Sunnah untuk mengambil air wudhu. Supaya apa? Supaya dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelebihan wudhu tadi. Itu kelebihan. Itu hukum berwudhu, sunnah mengambil air wudhu. Marah, apalagi marah, kita merani pas segala macam, sunnah wudhu, paman wudhu. Ya, jangan dibiarkan air banyak di rumah. Kelah menaik payah, menaik banyak, keran sini ada, keran sini ada. Tapi kalau berangkap ke orangnya ya susah berwudhu kadang-kadang. Nganggap orang bini, nganggap tangan orang bini, susah wudhu. Nganggap orang rumah, lambat. Jadi kalau kita menganggap orang rumah itu ada waktunya. Ketika memang benar-benar kita istirahat misalnya, itu ada masalah. Ingin-ingin, orang rumah, berarti kita memang nak membatalkan wudhu kita. Ketika nak waktu maghrib misalkan ada setengah jam masalah, kita mandi, mau berwudhu.
Ya, ada waktu kita lah ngatur gitu. Kemudian apalagi nak tidur misalkan, membatal wudu gitu. Tong apa? Nah, terus bahkan kadang-kadang bainal maghrib wal isya. Bainal maghrib wal isya itu jangan batal wudu kita tuh. Bainal maghrib wal isya itu jangan wudu kita batal. Jaga wudu kita. Jangan dekat-dekat bila ke arah rumah antara maghrib ke isya. Oh, jadi kalau nak berkisah lah. Ya, supaya apa? Wudu kita itu terjaga antara maghrib ke isya. Antara maghrib ke isya. Ini maghrib isya sudah maghrib batal wudu, isya batal wudu. Jadi kalau wudu batal maghrib, cepat man wudu. Jaga wudu ke antara maghrib ke isya. Berdoa apapun hajat-hajatnya, karena waktunya mustajab antara maghrib ke isya ya. Jaga. Itu sunnah dalam mengambil air wudu. Dan demikian lagi sunnah mengambil wudu tatkala akan tidur. Dan karena membaca Quran, nak tidur sunnah ambil wudu. Salat dulu witir, baru tidur. Dan karena untuk membaca Quran sunnah mengambil wudu. Dan hadis Nabi Muhammad baca sunnah untuk ambil wudu. Dan karena mendengar keduanya, Al-Quran dan hadis, nak ada wudu lah, kita nak dengar jadilah sunnah untuk mengambil air wudu. Dan karena menyebut nama Allah Ta'ala, nak nyebut nama Allah, itulah ulama-ulama dulu. Jadi menyebut nama Allah, pun mereka ikhtiyat harus bersuci terdahulu menyebut nama Allah. Nama Allah itu kan namanya mulia. Maka ketika mulia, ketika nak menyebut itu harus bersuci. Itulah mereka itu banyak para wali itu. Allah muliakan seorang hamba, Allah itu jadi mulia. Menyebut nama Allah pun mereka harus berwudu. Bayangkanlah. Jadi sebasing-basing nih. Dan akan duduk dalam masjid, berwuduklah. Masuk masjid, wuduk dia. Sunnah. Atau menghendak nak pergi ke masjid, lalu di dalamnya menghendak dalamnya artinya berdiam di dalamnya nak ada wudu'nya, niat iktikaf harus bersuci. Dan karena membaca segala ilmu syarak, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu yang lain-lainnya, ilmu syarak harus pakai wudu. Atau mendengar dia, nak dengar orang ngaji misalnya baca kitab, harus berwudu lah, sunnah untuk mengambil wudunya lah. Walaupun nak baca, dengar baik. Tuh. Atau mengangkat ilmu syarak tadi kitab-kitab fikih, kitab-kitab tentang agama, kitab-kitab para ulama harus ambil wudunya lah. Kitab pakai Yasin, kali dosa kita. Yasin kadang baca wudu kita. Kemudian apa lagi? Karena memuliakan jikalau dengan bahasa Jawa sekalipun, nak bahasa Jawa sekalipun kitab itu, maka harus mengambil air wudu juga, sunnah untuk mengambil wudu. Dan akan mengunjung kubur, nak pergi berziarah ke kubur harus pakai wudu juga. Jangan ada wudu karena di kubur kelak ada baca Yasin. Nak pergi ziarah sekeliling kelak ziarah,
Beberapa kuburan wudu jadi batal. Sejak kuburan para wali itu pasti baca Yasin. Pasti baca Yasin. Jadi dijaga wudu ya. Nah, nak ziarah-ziarah keliling lah harus jaga. Nah, itu harus juga pakai wudu. Sunnah juga mengambil wudu. Dan akan mengangkatkan mayit harus juga sunnah berwudu, angkat mayit, misalnya ke mandian, ke kuburan, ngantarnya ke kuburan, pakai wudu juga. Mungkin mulianya wudu. Dan menyentuh dia harus berwudu. Dan menghendak jima, dia nak melakukan jima. Apa jima dia? Kamu tahu lah hadir. Jima dia tahu. Turun kelas 0 kan. Jadi nak hendak jima wato juga harus pakai wudu. Nak sabar lah dengan tergesa-gesa. Bila tua nak tergesa-gesa lagi baru-baru mungkin. Kita nak gila lagi kita betul. Jadi kalau dulu okeylah kita belum memahami ya. Jadi taubat, istighfar kita. Jadi ketika nak menghendak jima nih ada aturannya, saudara. Ada aturannya. Malam Senin hari ini sekian fadilahnya. Selasa fadilahnya anaknya seperti ini. Rabu fadilah anaknya seperti ini. Sampai hari Jumat fadilahnya seperti ini. Luar biasa. Adi fadilahnya. Min kupati fadilah jimaknya. Asalnya yang 2G. Yang dulu mungkin tak tahu apa kan. Hari apa nak malam apa kan. Sebesing-besing lah. Bahkan berdoa pun ada tuntunannya. Suahnya apa lika doanya? Apa lah doanya? Ya sama apa lah doanya? Apa lah doanya ya? Ya apa lagi dah? Waduh. Ya saya pakai apa doanya? Ya apa lagi doa? Nak berdoa, mendek berdoa kalau Bismillahi Allahumma jadibani syaitan. Terus ya supaya apa? Dijauhi dari syaitan, gangguan syaitan, hubungan dia. Dan tidak boleh hubungan tadi ya. Nak lemah-lemah, lemas-lemas, jangan melakukan lemas-lemas, tidak boleh. Makruh, tidak dianjurkan. Lemas, bini lemas, lemas, nak laku lagi dengan teh misal orang pegawai teh, jangan, tidak boleh. Hukumnya juga makruh. Marah, ganti merani, udah hubungan dengan kalau anak nurun lebih kali garam dari ya. Jadi nak tahu kita, nak tahu adab tuntunan yang Nabi ajar pun adi. Gunanya ilmu tadi ya. Kalau dari kita ya untuk anak-anak kita kan. Itu. Dulu banyak ulah istighfar, mungkin lupa karena hendak jima pun harus hendaklah berwudu. Wudu dulu. Dan pada orang yang junub tatkala hendak akan makan. Orang junub hadas besar makan. Apa hukumnya? Misalnya hukumnya makruh. Orang yang hadas itu nak makan dia boleh, bahaya, timbul penyakit lah. Malamnya main, paginya makan, ngopi, ngerokok, mandi gilung. Main tengah hari ingat ialah hadas besar, mandi gilung, pakai solat, ngerokok, makan, ngopi. Jangan. Jadi apa caranya? Hendaklah berwuduk dulu, basuh-basuhlah kemaluannya,
kemudian berwudu seperti wudu sholat, baru makan, baru minum, terserah. Pengen lama-lama gigi, cuma menahan ketika lapar baik, nih berhari-hari ini balik junub. Hendak harus berwudu, hendak akan makan dan akan jima pula. Nak jima lagi misalnya, hubungan lagi misalnya, berwudu lagi. Wudu itu menimbulkan motivasi semangat. Hubungan nih, setelah hubungan udah ya, wudu lagi kita akan menimbulkan lagi gairah. Itu kelebihan wudu tadi ya. Paham tak? Membab jimaknya banyak diam kan. Dan demikian lagi sunnah mengambil wudu kemudian daripada sangat tertawa, terbahak-bahak, ya, mana semut dia ditutup, terbahak-bahak, banyak ya. Di artis tuh, nauzubillah lah tuh. Ribuan syaitan jin masuk ke dalam ya. Cuma dek lihat kita nengong anyak suah lihat nengong orang kita berbahak lihat ada kelebihan. Nah jadi untuk tertawa yang benar-benar tertawa itu tak jadi. Nabi itu senyum yang wajar-wajar baik tapi tutup semua tahan. Kemudian dan daripada sangat takut, misal kita kena dalam diri kita itu takut, ada apa takut hal-hal suatu ketakutan diri kita, apa sunnah berwudu untuk ambil wudu. Apalagi misalnya dan daripada berendam, berendam misi atau jenggot ya, jangkit. Daripada berdendam misi ya, atau jangkut atau bercukur kepala, jenggot atau bercukur kepala. Cukur kepala misalnya putak, sunnah berwudu. Dan mengerat kuku, kuku. Dan daripada bersentuh dengan orang kafir, sunnah juga untuk mengambil air wudu. Dan berhala dan orang yang sumpah gelisah, maka sunnah untuk mengambil air wudu. Babu yajibu al-ghuslu, bab suatu yang mewajibkan mandi, wallahu a'lam.